teman-teman, balik lagi di Happy Study Channel, tempatnya orang yang senang belajar. Di sini kita bakal nyeritain kalian teks cerita sejarah judulnya Meletusnya Gunung Krakatau. Wih, gimana ya jalan ceritanya? Penasaran gak sih? Kalian harus siap loh ya buat dengerin ceritanya. Oh iya, aku dapat bocoran kalau kalian harus punya tisu di samping kalian atau dimanapun di sekitar kalian, pokoknya harus ada tisu. Jadi jangan lupa disiapin, oke? Lanjut aja ke ceritanya. Sore itu, di Pulau Krakatau ada seorang pria remaja berambut ikal, berwajah tampan, berbadan gagah, dan senyumnya yang menawan dengan lesung pipit di pipi sebelah kiri, sedang melamun di depan teras rumahnya sambil ditemani secangkir teh di sebelahnya. Namanya Andaru, atau lebih sering dikenal dengan panggilan Aru. Bukan tanpa sebab Andaru melamun, namun ada sesuatu yang sedang mengusik pikirannya. Aru! Teriak seorang gadis cantik yang tampak lebih muda darinya. Gadis tersebut adalah teman kecil Andaru yang kini sudah menjadi kekasih Andaru. Nama gadis itu adalah Zena, seorang gadis berusia 18 tahun yang selalu mewarnai hari-hari Aru dengan senyuman manis yang dia miliki. Ih, kamu melamun ya? Dari tadi dipanggil gak nyaut-nyaut. Iya, maaf. Kenapa? Nanti malam ada pasar malam di Desa Rakata. Kita harus datang ke sana. Kamu mau kan? Kalau aku bilang gak mau datang, kamu juga bakal maksa aku kan? Iya dong. Kita harus datang ke sana berdua. Iya Zena, nanti malam ya. Jam 7 malam, aku jemput kamu. Pukul 7 malam, Andaru sudah siap untuk menjemput Zena dengan penampilan terbaiknya. Sebenarnya, Andaru juga sedang mempersiapkan diri untuk mengutarakan sesuatu kepada Zena. Andaru pun bergegas untuk menjemput Zena di rumahnya yang hanya berjarak 200 meter dari rumah Andaru. Dengan perasaan cemasnya, Andaru tetap mengayuh sepeda kebunnya yang dia beri nama Ujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aru, kamu duduk dulu. Ibu panggilkan Zena. Iya Bu, terima kasih. Iya Aru, sebentar ya. Biasalah perempuan, dandannya lama. Sebentar ya Nak Aru. Iya Bu, gak apa-apa kok. Ya sudah, ibu mau ke balai RW dulu untuk berkumpul dengan para nelayan. Ada masalah penting yang harus dibahas. Banyak ikan tiba-tiba muncul ke permukaan. Takutnya akan ada badai di lautan. Kamu duduk dulu Nak. Titip Zena ya, jaga dia baik-baik. Iya Bu, siap. Zena aman kok kalau sama saya. Iya, ibu percaya sama kamu. Ya sudah, ibu pergi dulu. 10 menit kemudian, Aru, maaf ya nunggu lama. Aru, ayo, nanti kita kemalaman. Ih, Saru, aku tahu aku cantik, tapi kamu gak perlu liatin aku kayak gitu. Iya, Zena cantik. Ayo kita berangkat. setelah sampai di pasar malam, mereka bermain beberapa permainan di pasar malam tersebut. Mereka juga makan beberapa jenis kudapan yang dijual di pasar malam tersebut. Setelah lelah berkeliling, mereka memutuskan untuk istirahat di bangku taman yang ada di depan area pasar malam. Zena, aku mau bilang sesuatu ke kamu, boleh? Kenapa izin segala sih Aru? Bilang aja. Zen, jadi sebenarnya aku ditawari kerja dengan gaji yang cukup tinggi. Namun ada sesuatu yang bikin aku ragu buat nerima pekerjaan ini. Apa yang buat kamu ragu? Selagi itu baik buat kamu, terima saja. Masalahnya, kalau aku terima pekerjaan ini, aku harus berlayar jauh ke Afrika Selatan. Kita akan jauh karena jarak, Zena. Aku juga takut ninggal Abi sama Umi. Aru, aku gak apa-apa kok, selagi itu baik. Dan aku juga mau kamu kejar impian kamu. Untuk masalah Abi dan Umi, kan masih ada aku di sini. Kamu gak perlu khawatir. Kita juga masih bisa berkirim surat. Aku tahu kamu butuh pekerjaan ini, Aru. Lagi pula, kamu juga akan balik lagi ke sini kan? Tapi Zena, Aku tahu ini berat buat kamu. Ini juga berat buat aku, Aru.
Tapi aku tahu kamu butuh pekerjaan ini untuk melunasi utang Abi. Kita bisa kembali bersama-sama kok, Aru. Terima kasih, kamu sudah memahamin keadaan aku. Terima kasih juga karena kamu selalu ada buat aku. Aku janji, aku akan kembali, Zena. 1 minggu kemudian, tiba saatnya Andaru harus pergi meninggalkan Pulau Krakatau ini untuk bekerja di Afrika Selatan. Andaru merasa berat hati untuk meninggalkan desa kelahirannya dan meninggalkan orang-orang tersayangnya. Walaupun terpisahkan oleh jarak, Andaru dan Zena tetap memberi kabar satu sama lain melalui surat yang mereka kirimkan. 3 tahun sudah Andaru merantau di Afrika Selatan. Zena setia menanti Andaru untuk kembali. Begitupun Andaru yang ingin segera kembali ke desanya. Pada malam hari, Andaru mendapatkan pesan dari Zena yang dikirim melalui kantor pos. Isi pesan tersebut yaitu tentang perasaan rindu Zena kepada Andaru. Zena juga memberi kabar bahwa di Pulau Krakatau keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Sepanjang bulan Mei 1883, terjadi banyak sekali getaran yang setiap harinya bertambah kencang. Semua warga panik, tak terkecuali keluarganya Zena. Ayah Zena, yang merupakan seorang peternak ayam, merasa kebingungan. Karena tiba-tiba semua ayamnya berlaku aneh dan tidak bertelur selama 2 minggu berturut-turut. Melihat kabar tersebut, Andaru pun bergegas untuk mengatur jadwalnya pulang kembali ke Pulau Krakatau. Andaru berencana kembali ke desanya pada bulan Agustus karena ia sedang mendapatkan cuti kerja. Bulan Agustus pun tiba, saatnya Andaru kembali ke Pulau Krakatau. Dia menaiki kapal bersama orang-orang Indonesia lainnya yang hendak pulang ke kampungnya masing-masing. Andaru sudah tidak sabar untuk menemui kekasihnya, karena selama 3 tahun ini mereka tidak bertemu sama sekali dan hanya bisa saling berkirim surat. Andaru membeli kalung permata untuk Zena yang rencananya akan dijadikan sebagai mahar pernikahan mereka. Sementara itu, di Pulau Krakatau keadaannya menjadi semakin tidak kondusif. Gunung Krakatau mengeluarkan asap tanpa henti. Setiap hari semakin gelap, cahaya matahari tak mampu menembus tabir asap muntahan Gunung Krakatau. Zena yang masih dengan perasaan yang sama yaitu merindukan Andaru, semakin cemas karena takut tidak bisa melihat wajah tampan Andaru lagi. Firasatnya mengatakan bahwa Gunung Krakatau tak lama lagi akan meletus dengan dahsyat. Zena pun mengambil secari kertas dan menuliskan, "Andaru, aku merindukanmu. Semoga aku masih bisa melihat wajah tampanmu lagi." Kertas itu selalu dibawa Zena di dalam kantungnya. Firasat Zena menjadi kenyataan. Tanggal 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus. Terdengar ledakan yang sangat dahsyat sekali hingga memekakkan telinga. Zena dan keluarganya mencoba menyelamatkan diri, tapi itu semua sia-sia. Dari arah yang berlawanan datang ombak setinggi 40 meter. Zena dan keluarganya pun hanya bisa pasrah dengan berpelukan satu dengan yang lainnya. Andaru yang masih dalam perjalanan tidak tahu apa-apa. Dia hanya merasakan guncangan yang cukup hebat di kapalnya. Hal tersebut adalah dampak dari letusan Gunung Krakatau. Perjalanan dari Afrika Selatan ke Pulau Krakatau sudah berlangsung selama 2 bulan. Andaru semakin tidak sabar untuk menemui kekasihnya. Tapi tiba-tiba semua orang yang ada di kapal berkumpul di sisi sebelah barat kapal. Ada yang berteriak histeris, ada yang menutupi hidungnya, ada juga yang langsung muntah-muntah. Andaru pun penasaran dan akhirnya menghampiri mereka dan bertanya, "Ada apa ini?" Orang-orang tidak ada yang menjawab karena masih kaget dengan sesuatu yang baru saja dilihatnya. Akhirnya, Andaru menerobos gerombolan orang-orang yang ada di pinggir kapal hingga dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ada banyak mayat yang mengapung di lautan. Andaru masih tidak percaya dengan matanya sendiri. Dia memejamkan matanya berkali-kali hingga yang kelima kalinya dia melihat mayat seorang gadis muda yang tak lain adalah kekasihnya sendiri. Tidak! Jadi itu tadi teks cerita sejarah meletusnya Gunung Krakatau. Gimana teman-teman? Sedih nggak sama ceritanya? Dan begitulah akhir kisah cinta dari Andaru dan Zena. Gak kerasa nih kita udah ada di akhir video.
Makasih ya teman-teman udah mau nonton. Sampai jumpa lagi. Dadah.